Ya Hafid, Ya Hafid, ihfadna. Monggo sareng-sareng. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Hafid, Ya Hafid, ihfadna. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Hafidh, Ya Hafidh, ihfadna. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi qalbi. Monggo sareng-sareng. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi jasadi ya Rasulullah. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi ruhi Allah. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi hayati ya Rasulullah. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi qalbi Allah. Rabbana atina qadrata lutfi Muhammadin fi jasadi ya Rasulullah. Rabbana atina dzarrata lutfi Muhammadin fi ruhi Allah. Rabbana atina dzarrata lutfi
محمد في حياتي يا رسول الله ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد في قلبي الله الله ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد في جسدي يا رسول الله ربنا آتنا ذرة لطفي ذرة لطفي محمد في روحي الله الله ربنا آتنا ذرة لطفي ذرة لطفي محمد في حياتي حسبنا الله sareng-sareng mas wa ni'mal wakil Allah hasbuna Allah wa ni'mal wakil ya Rasulullah ni'mal maula ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir Allah ni'mal maula ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir Allah hasbuna Allah wa ni'mal wakil Allah hasbuna ni'mal maula ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir Allah ni'mal maula ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir sareng-sareng nggih innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ping 3 innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un
Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sekedar Gus di sini dulu aja Mas Allah. Cik kangen karo sampean Gus. Kita wis berapa lama Mas Yasin ya? Bambang Wetan bulan kemarin kita sudah itu ya. Sudah enggak ada ya? Oh masih. Bulan kemarin? Ya bulan kemarin masih. Oh, masih ada. Bulan Terus ini, ada bulan itu. ini aja Iya. kita. Jadi biasanya Gus, kita di depan ini ada teman-teman semua terus bisa bertatap muka gitu Gus. Terus iso omong-omongan, iso ngobrol. Sekarang iki pertemuan kita Mak Ian iku dadi koyo suatu kemewahan ternyata ya Gus yo. Kadang ada teko setiap bulan ini ternyata yo kadang ana sing ngrasa biasa, terus kadang kulinane merasa wis semayan ya tetep ngono iku. Tapi ketika enggak ada ngene iki masyaallah Gus. Kayaknya ya ini corona memberi sebuah nuansa baru ya, memberi jarak bahwa yuk ternyata berkumpul bertemu itu luar biasa. Ternyata istimewa. Hikmah ngono. Mungkin Piye, dari Gus? Gus Lutfi ono Jenengan sopo teman-teman yang di YouTube ya alhamdulillah banyak yang bisa gabung Gus. Alhamdulillah. Seperti biasa, meskipun kita ada corona ataupun tidak ada corona, ada hal apapun kita tetap istiqomah meskipun tidak harus seperti biasanya terus Betul. jamaah bareng akeh enggak. Saya yakin semua seluruh jamaah Ma'iyah seluruh dunia ini terus istiqomah dengan apa yang mereka lakukan di rumahnya masing-masing. Tentu saudara-saudara yang ada di manapun berada, mereka tetap bermaiyah. Tidak hanya sebulan sekali, bahkan setiap harinya mereka bermaiyah. Jadi ada corona ini bukanlah satu halangan, saya kira seperti itu. Jadi Mas. gitu ya Mas. Jadi corona meskipun koyo apa ada iki tetap mendino mayan ya Gus ya. Jadi kan kita pernah dengar simbah waktu ngendikan bahasanya Makkah Madinah itu Ka'bah itu adanya di dalam diri kita gitu ya Gus. Nah, itu saya ingat sekarang dengan semua sing ngeling-ngeling ketika kita itu ujian sebenarnya berada di dalam kesendirian gitu Gus. Seperti itu kira-kira Gus. Ya. Mohon maaf ini kan seperti biasa memang kita tidak bedanya kan cuman kita tidak ada Kiai Iya. Muzamil, tidak ada para sesepuh-sesepuh. Para sesepuh. Tetapi meskipun fisik kita tidak kumpul bareng, Betul. tetapi saya yakin beliau-beliau itu terus sambung memberikan doa-doa, Betul. kekuatan spiritualnya disambungkan kepada kita semua sehingga kita tidak ada halangan apapun untuk bermaiyah. Bambang Wetan tetap jalan. Tetap jalan. Dan alhamdulillah sekarang teknologi itu wah sangat kita syukuri Gus. Ono internet Gus. Jadi kita pengen ketemu teman-teman iki jane nang omah ya padha kangen piye yo. Arek-arek kabari gitu. Alhamdulillah dengan adanya internet, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kita sekarang untuk bertemu tanpa lewat langsung meskipun hanya lewat layar tapi kita sangat mensyukuri itu Ya alhamdulillah. dengan adanya internet itu ya. Gitu Mas Yasin. Internet kayak aku gak patek Mas. Terus ngene Gus, kan kita sudah melakukan sebuah usaha kan Gus. Usaha itu yo kita wis cuci tangan, gawe APD, gawe apapun. Nah, ikan yang kita baca sebelumnya ini kan salah satu usaha juga Gus ya. Itu ijazah yang diberikan Mbah Nun. Nah, ini biasanya Gus, anjurane Gus Lutfi ya napa Gus untuk wirid ini? Baiknya ini ya apa? Secara doa ini Gus. Sebenarnya kan ya saya tidak karo temen lho Rek ya. Tetapi kini belajar istiqomah apa sing iso diistiqomahi saben dinane. Misale
di setiap ma'iyahan itu sudah ada wirid-wirid syahadat ma'iyah, terus lau anzalna yang tadi kita baca, terus salamun ala nuhin fil alamin, juga apa namanya, banyak sekali Mas. Tetapi itu sudah lengkap. Tetapi cuman kita bisa memilih sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya ada ada misalnya seperti tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu ada di wirid ma'iyah. Apapun itu sebenarnya lengkap loh Mas. Kalau kita mau mempelajari atau istiqomah JP wiritan amalan opo sing iso mari sembayang ta. Kita di istiqomah insyaallah akan ada, kita rasakan sendiri lek gak dilakoni gak ero. Betul. Gak ero. Guys. Matur nuwun Gus nggih. Panduan wirite muga-muga dengan wirid ini Allah menarik wabah itu dan menjadikan manusia ya itu Allah, lebih apapun yang imannya terbaik ditingkatkan lebih baik ada. dan menghargai waktu Mas Hari. Bener. Bahwa silaturahmi itu penting banget. Iya, saiki nggak iso silaturahmi bingung kau. Bingung nah iki manfaatnya. Oke. Sementara setelah ini kita akan masuk ke tema, dan tak lupa Mas, kita sudah bisa sambung ke teman-teman kita yang ada di Amerika dengan Mas Jamal, terus ada Mas Amin Tarjo juga. Terus nanti di sini kebetulan hadir juga Cak Rahmat, bisa kita tanya langsung. Meskipun sekarang kita harus, yang paling utama adalah jaga jarak. Jadi aku jadi pengen mepet Cak Lutfi, berhubung ya kita harus jaga jarak ya untuk ben corona iki ra iso mlaku-mlaku ngono. Oke. Iya Mas. Apa iki mau ya? Wirid rek, ya wirid tetep. Tetapi untuk apa jenenge diikhtiari. Ikhtiar, betul. Aku masih ngene sepurane. Iki aku nggawa apa jenenge iki? Hand sanitizer Gus. Iki nggawa apa jenenge iki? Oh iya bener Cak, betul. Nggawa wirid tetep jalan, iki tetep jalan. Apa jenenge kumpul-kumpul ini cuman ya di ono jarake. Ono jarake ora kayak biasane ya Gus ya. Ora kayak biasane. Oke, alhamdulillah. Oke, Mas Yasin, berikutnya kita masuk ke sesi kedua tentang babar tema ya. Cuman untuk lebih lengkapnya sebelum kita sambung dengan ada Mas Amin Tarjo, ada Mas Jamal, alhamdulillah ada Pak Dudung yang sudah standby di Amerika loh bro, iso ketemu dhewe ning Mak Yan jarang. Nanti kita ingin mengkorek informasi dari dulur-dulur jamaah di dalam negeri maupun di luar negeri Mas Hari. Yang penting berbagi kebahagiaan. Nah, malam ini Bang Wetan menyajikan lebih cair Mas Hari, lebih menghibur. Wis awak dhewe wis ngerti, wis wong-wong padha stres kena social distancing nang omahe, terus bingung kate lapo awake dhewe. Kamu nang omah stres ya? Stres Mas. Biasanya pacaran gak pacaran. Iki sing paling sakno maneh gara-gara corona banyak yang terdampak. Di Halekon Gojek itu terdampak sepi jari ini. Terus yang paling parah mana itu ono rabi sing ditunda gara-gara corona. Nah, rabi ditunda gara-gara corona. Sing sabar arek sing sabar jalan sabar ya. Wis ndonga bareng-bareng muga corona ndang mari wis awak dhewe iso aktivitas maneh. Sing kuliah ndang kuliah, sing wisuda enggak ditunda maneh kok Pak Suko ben jelasno. Nah, ada Pak Suko nanti bisa kita sambung ya, Mas. Siap. Oke, sesi berikutnya kita ke Cak Mat ya. Kita ada jeda musik. Ya, refresh. Ya, oke, satu kita lagu ada ya. jeda lagu ya teman-teman di rumah biar bisa menikmati. Biar enggak stres. Ono musik biar enggak tegang. Ono engko kira-kira ono sapa? Ono Mas Doni. Nah, yang pernah tampil di kita loh di Bambang Wetan gue. Ono pencak silat Cak Lutfi, ono Mas Doni. Mas Doni Kiai Kanjeng kan akeh banget. Soalnya awak dhewe saiki full hiburan Mas Aryo. Ojo jeru-jeru mikir, ojo berat-berat yo saiki. Wis ngibur. Sing penting ketemu ae wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lewat layar kaca ki alhamdulillah. Matur suwun nang internet. Iso silaturahmi menyambung tali silaturahim dan tali intelektual. Nah. Betul, ngono kuwi. Oke, musik sudah siap. Oke. Dan nanti Mas Hari untuk masalah detail corona ataupun fenomena yang Mbah Nun tulis nanti biar dibabar oleh narasumber utama Mas Abrang, Pak Toto juga insya Allah nanti. Insya Allah Mas Toto bisa. Insya Allah. Dan kita akan karena yang pasti yang perlu dihindari Mas Hari satu tidak
menimbun masker sing harus kita hindari. Dulur-dulur. Nah, Menimbun masker. Nah, iki kan akeh, iki memanfaatkan momentum iki Mas Hari. Lek iso dulur-dulur sing ada kesadaran lek iso ayo hindari nimbun masker. Terus kedua menghindari membuat kepanikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ayo kadang kita dapat share-sharean yang Nah, berita iku kalau hoax Gus. iku sing bahaya. Kadang Iki wabah menakutkan. iki wabah kepanikan apa wabah corona iki. Nah, makanya hindari membuat kepanikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Sing seru yang kemarin terakhir Gus, dapat kiriman video yang katanya di depan kantor polisi daerah mana? Sawan itu ya. Sing kayak gini-gini itu ternyata itu sakit epilepsi. Tapi ketika epilepsi. video itu di-syuting enggak ada yang berani nolong, Dikira Bro. corona. Wah, ya opo ya gitu ya. Ya muga-muga aja gawe ngono-ngono kuwi lah ya. Yo, iki padha paranoid kabeh Mas Jangan Hari. bikin barang bahan sing nganu ya. Nah, Oke. jadi Alhamdulillah. Nah, kita kembali lagi Mas Hari. Alhamdulillah di dan meja sekarang- diskusi. Sekarang kita harus ditemani oleh Cak Mat. Oh, Pak Mat. Nah, kita sudah sambung di sini. Dan teman-teman, malam ini alhamdulillah kita bisa tersambung dengan sedulur-sedulur jamaah Ma'iyah yang ada di beberapa kota dan beberapa negara ya, Mas ya. Berapa negara? Dari ada Mas Karim yang sedang di Belanda, terus ada Mas Jamal di Amerika. Terus Alhamdulillah ada Yai Muzamil di Parangtritis di Jogja, alhamdulillah bisa sambung. Terus bersama kita. ada Mas Rizky yang di Juguran Syafaat di Purwokerto, Pak Dudung, Mas Amin Tarjo, dan alhamdulillah bisa syukuri ya beliau bisa bergabung dengan kita, dan inilah gunanya teknologi ternyata Mas. Oke. Kita bisa sharing pengalaman nanti ya di sana. Oke. Rotok cedek Mas ra krungu iki. Tes. Heeh, yang delok wong akeh so. Oke, tes. Iki wis online nih. Tes. Mas Amin. Halo. Oke. Mungkin kita akan menggabungkan ini ya, visualnya Mas Hari ya. Oke, Bisa digabung nanti berikutnya. biar jamaah tahu kita dibersamai oleh siapa saja. Betul. Apakah bisa disambungkan, Mas Ferry? Hah? Itu sudah ada Oke, Mas sudah Karim. bisa. Nah, sekarang gini Mas, sebelum ke berikutnya kita ke pertanyaan-pertanyaan kepada sesepuh-sesepuh serta teman-teman JM, kita sapa dulu yang ada di Amerika. Belanda. Di Belanda. Oh, di Belanda. Mas Karim, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Karim. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Karim di Mas sana? Karim. Alhamdulillah tambah lemu. Kok rioyo besar karek belek. Oke. Mas Karim ini jam berapa Mas Karim di Belanda Mas Karim? Sekarang. Sekarang jam karena baru ganti jam 4. Oh, jam 4 sore. Masih sore di Masya sana. Allah, iso Oke. jogging-jogging iki rek. Ya. Nang Terus kene wis ngaji. kita sambung dengan Yai Muzamil. Yai Muzamil, Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum Yai Muzamil. Oke, Yai Muzamil sedang di setting-setting itu ya. Mas kita Jamal. ke Mas Jamal Amerika. Assalamualaikum Mas Jamal. Waalaikumsalam. Wah, Oh, Amerika. suarane cetho ya. Kayak ana suara roketnya Donald Trump. Mas sehat sedoyo. Siap itu. Mas Jamal masih sore nggih di sana Mas Jamal? Jam berapa Mas di sana Mas? Isu ah. Jumat pagi jam 9. Oh, Jumat. Oh, isu. Oh, kok gak tau nang luar negeri. Makane. Ojo ketok ojo ketok ngaget-ngageti koyo desa. Beginilah enaknya kita kaum fakir ini, ndak pernah keluar negeri tadi jauh dengan corona, jadi ngono Cak. Adine Jawa Maya ing desa-desa ngono ta. Yo ono nang Amerika rek. Kowe wong susah. Oke, alhamdulillah. Teman-teman yang di YouTube, nanti kita akan ada aksi interaksi juga. Jadi silahkan ajukan pertanyaan apa ae, ada nomor WA-nya, dan tak lupa di situ juga di kolom komen YouTube juga bisa. Atau kalau mau masuk di Twitter, langsung pakai hashtag aja, hashtag BBW April. Nanti insya Allah ada teman-teman kita yang nyaring, terus kita bisa tanyakan kepada beliau-beliaunya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita untuk mempercepat diskusi ya. Pertama kita ke Mas bertanya Jamal. dulu ya ke Mas Jamal. Monggo Mas Yasin, apa yang mau ditanyakan ke Mas Jamal? Mas Jamal, Assalamualaikum. Mas kalau di Amerika. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam.
Gimana kondisinya Mas Jamal hari ini dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social distancing? Apakah sama dengan di Indonesia, Mas? Ya baik, terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum pada teman-teman, ada Pak Dudu, Mas Yuki, Mas Karim, Ibu Zami, Mas Rio, Mas Yogi, dan yang lain, dan teman-teman BBW, Cak Rahmat, Heri, dan lain-lain. Di sini pastinya kurang lebih berbeda dari Indonesia. Untuk kasus corona sendiri di sini bisa lihat di internet ya, sangat tinggi dan paling tinggi jumlah kasusnya di dunia. Tetapi itu persebarannya paling banyak yang tinggi adalah di negara bagian New York sekarang. Kalau dulu awal-awal di negara bagian kemudian California, New York itu malah agak terakhir, tapi karena mungkin tingkat kepadatannya lebih tinggi di sana. Jadi sekarang paling tinggi. Kemudian saya sendiri tinggal di Chicago, tepatnya di negara bagian Illinois. Illinois termasuk US, tetangganya. Dulu Mas Karim S2 di Indiana, di sebelahnya Indiana ya. Di sini kasusnya 6.000 total di Illinois, menempati urutan ke-8 sekarang untuk seluruh Amerika. Amerika sendiri ada 450.000 kasus, New York sendiri ada 160.000, hampir separuhnya. Langkah yang diambil pemerintah ada dua ya perbedaan, pada umumnya sama, tapi pembagian wilayah kerja antara negara bagian sama federal. Federal itu Trump. Nah, di sini kondisi masyarakatnya di negara bagian Illinois sendiri itu baru ada kebijakan untuk social distancing atau stay home order itu. Jadi pemerintah negara bagian tanggal 21 Maret itu memerintahkan seluruh warganya Illinois untuk stay at home. Di sini istilahnya bukan lockdown, tapi state pause. Jadi negara-negara bagian di pause dulu kegiatannya, semua di rumah, kemudian social distancing. Data terakhir menunjukkan ada efeknya ketika itu diberlakukan. Di Chicago sendiri ada super spreader ya. Super spreader itu ada satu orang yang dia berpotensi menyebarkan virus ke banyak orang. Jadi kasus yang menjadi tinggi jumlah penderitanya di Chicago ini karena ada super spreader itu dan tidak diberlakukan social distancing. Jadi satu orang bisa menularkan 10 sampai 15 orang. Ketika satu orang itu pergi ke event-event yang berkumpul orang banyak seperti ke gereja, kemudian ke perayaan ulang tahun, disitulah terjadi penularan yang sangat masif. Tapi ketika diberlakukannya social distancing, data terakhir ada perubahan yang signifikan ketika itu diberlakukan. Tapi secara umum situasi di sini awal-awal ketika stay home order itu diberlakukan, memang ada sedikit kepanikan maksudnya dari sisi dilihat di supermarket. Ya kalau kita belanja di sini kan harus ke supermarket. Nah di situ orang-orang banyak beli belanjaan sangat banyak. Sebelum diberlakukannya peraturan-peraturan seperti belanja nggak boleh lebih dari 2 item ya. Tapi sekarang sudah berjalan normal. Hanya 1 atau 2 hari pertama barang itu habis. Tapi sekarang barang-barang sudah seperti biasa. Kalaupun belanja mungkin
jumlahnya kan dibatasi dan stoknya juga dibatasi. Sore itu kalau belanja ya habis, kalau pagi udah ada lagi. Jadi kalau mau belanja di sini pagi. Kemudian di sini banyak faktor ya, karena di sini semua serba politik. Kemudian dengan gaya pemerintahannya Trump yang seperti itu, yang dia punya ego sendiri. Jadi di sini kan terpecah antara masyarakat dan politik itu terpecah antara dua, antara Republik dan Demokrat. Negara-negara bagian yang kebetulan Demokrat memandang Trump dan kebijakannya sangat tidak efektif, apalagi di awal-awal malah Trump kan dia agak meremehkan gitu kan, dianggapnya virus ini seperti flu biasa gitu, yang gampang hilang lah gitu. Tapi kan akhir-akhir dia meralat. Banyak juga kalau kita lihat pertentangan ya antara negara bagian dengan pemerintah pusat gitu. Sementara pemerintah negara bagian sangat membutuhkan dan saling ada yang berebutan ventilator, terutama antara negara-negara bagian yang sangat membutuhkan, kemudian kok tidak rata distribusinya ke negara-negara bagian lain. Tapi secara umum masyarakat di sini, kalau saya lihat sih, karena Amerika luas ya, Illinois sendiri kan luasnya hampir sama Pulau Jawa, kemudian Bali dan Madura, kemudian sama NTB digabung, itu luasnya sama dengan negara bagian Illinois saja. Amerika itu negaranya 4 kali lebih luas dari daratannya Indonesia. Jadi kalau Illinois ini penduduknya sekitar 12 juta, Pulau Jawa aja 145 juta. Jadi di sini karena jaraknya yang sangat luasnya itu, jadi masyarakat di sini mungkin kerasanya agak, ya ada yang memang merasa itu biasa-biasa saja, tapi ya pada umumnya mematuhi perintah dari gubernur negara bagian dan pemerintah pusat. Ternyata kondisinya hampir sama ya dengan Indonesia secara penyikapan ya Mas ya. Iya, penyikapan masyarakatnya macam-macam. Ada yang kayak di Indonesia, masyarakat komunitas agama ada yang menganggap remeh, seperti ada negara bagian Ohio itu tetap ke gereja ketika ditanya, ini dengan doa-doa hilang, dengan doa-doa dari diberkati Yesus, ini virus nggak bakal menjangkiti gitu. Ada yang kayak gitu. Ada komunitas ortodok Yahudi di New York yang masih tetap kumpul-kumpul gitu kan. Ada macam-macam lah yang di sini. Stay home order ini terhadap aktivitas yang benar-benar takut ya ada gitu. Macam-macam. Ini stay home order terhadap aktivitas Mas Jamal ini berdampak seperti apa? Pribadi Mas? Kalau pribadi ya saya otomatis nggak bisa kerja karena sebelumnya kan kerja di tukang cuci, ke laundry, jadi ke apartemen orang-orang gitu ya, bersihin apartemennya, ngambil pakaiannya gitu. Nah itu otomatis nggak bisa, dan masyarakat juga rata-rata banyak yang nggak bisa kerja, kayak kafe udah tutup, kalau kampus sudah ditutup dan semua belajar online. Sekolah-sekolah juga udah online, kemudian hanya yang bukanya supermarket, kemudian apotek, kemudian restoran ada beberapa yang buka tapi delivery order. Oke, terus Mas Jamal, di beberapa tulisan terakhir Simbah kan ada semacam pegangan ya buat kita jamaah Ma'iyah, terutama ketika kita merasakan bahwasanya berkumpul itu sekarang larang barang sing mewah kan Mas Jamal. Pripun Mas Jamal menurut sampean itu mengenai hal ini Mas? Ya memang, tapi sekarang kan teknologi sudah sangat maju, jadi berkumpul tidak hanya fisik dan kita bisa berkumpul seperti ini. Tapi saya rasa nanti
pasti ketika mungkin ini berlangsung beberapa lama nanti kan akan ada kerinduan-kerinduan untuk berkumpul bersama lagi. Karena apapun itu berkumpul secara fisik itu lebih gayeng kan. Betul. Kang iso ora iso ape ya apa kabar ya ngono nggak bisa sekarang gitu. Larang. Oleh misui ya gak enak. Iya toh? Misui kok ndelok Lah layar. iya. Iya toh? Misui cermin, misui monitor kamera kan enggak enak. Iya. Iya. Muncrate nang awak dhewe ya toh. Oke. Lek neng ini kan iku apa jenenge hidupannya individu. Jadi kalau Indonesia kan seneng kumpul-kumpul. Nah, itu masalahnya Di sini, Mas. informasi apapun itu di Indonesia kan tentang suatu hal itu kan lebih enak dapat kabar dari tetangga, dari orang langsung. Kalau di sini walaupun hidup apa namanya di apartemen punya tetangga, saya aja di sini hampir 1 tahun itu nggak kenal tetangga sebelah siapa, atas bawah siapa namanya. Yang kita takutkan nanti ya Mas Jamal, terus juga Mas Karim, orang-orang yang di luar negeri, iku kok lama jangan-jangan ya toh, yang di Indonesia itu seneng dengan berjauhan. Malah yang di Amerika, waduh enak cangkruan, mari setelah selesainya pandemi ini ya toh. Ya toh? Karena kita enggak jane enak cangkruan. Jarine wong Amerika mbek Eropa ya toh. Terus jarine wong Indonesia, gak cangkrukane ono corona jilid kedua, jilid ketiga ya toh. Jadi kualik malah sing seneng cangkruan wong Arab wong Eropa mbek Amerika. Monggo Mas Mas Karim, Karim dari di Belanda. Gimana Mas? Belanda. View jenengan terhadap kondisi gini nih Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat. Ini juga ceritanya saya di Belanda lagi juga sebenarnya terjebak. Iya. Awal Maret itu kemarin kan saya punya agenda ada konferensi di Jerman sama di London sama Roni. Yang sama Roninya di Jerman lah. Nah, saya rencana di Belanda itu cuma paling lama 10 hari lah karena memang harus lanjut untuk lapangan nyari data dengan teman-teman segala macam. Tapi begitu sampai di Belanda, kemudian saya ke London, sempat konferensi cuma 2 hari di sana, balik ke Belanda sudah ada pengumuman bahwa siapapun yang sudah singgah di UK nggak boleh masuk lagi ke Indonesia. Padahal sebenarnya saya masih sampai Mei jadwal untuk ambil data di Surabaya terutama yang belum. Akhirnya mau nggak mau stay di sini dan memang lebih baik di sini karena anak istri di sini, sekolah juga libur, semuanya tutup segala macam. Istri juga, tapi istri masih kerja juga walaupun sangat terbatas. Akhirnya ya mau nggak mau harus di sini, sekolah libur segala macam juga intinya nemenin anak istri lah di sini. Kalau secara umum, ya. Kayak iso dodolan pecel lele nang kono Mas. Nyampe. Lemu. Secara umum Belanda sekarang kalau nggak salah ranking 11 atau 12 lah. Itu sempat 10 besar di peringkat 8 atau 9 tapi dengan naiknya Amerika, Prancis segala macam yang begitu pesat kurang lebih hampir sama dengan Swiss, dengan Belgia segala macam. Rata-rata 2 minggu terakhir kasus setiap hari itu 1000-an lah dengan meninggal rata-rata 100 orang. Sekarang total sudah 23.000 dan mayoritas itu di bagian selatan. Jadi perbatasan antara Belgia dengan Jerman. Justru malah ke utara yang agak banyak kota-kota besar di Maastricht, di Rotterdam, di Amsterdam nggak begitu cepat dibanding daerah-daerah selatan itu. Nah kalau bandingkan wilayah misalnya, se-Belanda itu kurang lebih 41 ribuan kilometer persegi lah. Kalau banding dengan Jawa Timur aja 49 kilo kan. Jadi lebih besar Jawa Timur daripada satu negara Belanda. Nah ini yang menarik, ini kaitannya dengan penanganan yang dilakukan pemerintah. Kayaknya agak longgar memang di sini di Belanda. Karena memang mobilitas internal satu negara itu nggak separah di Prancis, di Spanyol, di Jerman. Karena orang di setiap provinsi katakanlah itu ada pusat-pusat
ya ekonomi, ya hiburan segala macam di situ. Jadi relatifly dalam keadaan normal pun mobilitas internal di Belanda memang nggak terlalu besar. Tapi yang menarik apa namanya? Karena memang biasa ini 2 minggu terakhir ini apa namanya? Cuaca begitu cerah, sudah mulai official musim panas. Orang agak bandel dipaksa untuk stay from home, working from home segala macam. Karena memang enak banget ketika keluar itu udah kayak orang sini kayak surga lah. Itu barangkali yang memang mempercepat penularan dan mayoritas memang orang-orang tua, orang-orang manula. Kalau kita lihat demografi yang terkena 60-70 tahun ke atas rata-rata yang meninggal. Dan pemerintah sendiri di sini langsung ini sih ya, karena mayoritas semua ditutup, terutama restoran, industri-industri kecil. Mereka langsung membuka semacam online untuk report. Jadi ada semacam mekanisme subsidi lah untuk semua pengusaha, terutama pengusaha kecil maupun yang terdampak masyarakat yang apa namanya kehilangan penghasilan segala macam. Pokoknya asal eligible untuk sesuai ketentuan yang dilakukan pemerintah, daftar secara online, dia mendapatkan subsidi. Misalnya kalau perusahaan kecil itu bisa sampai 4.000 euro segala macam lah. Itu ada mekanisme masing-masing. Jadi di masyarakat kayak enjoy aja. Oh, supermarket tetap apa namanya? Sempat beberapa hari sempat ramai rebutan lah. Tapi hanya karena awal-awal kejadian, sekarang sudah agak normal dan alhamdulillah. Ada beberapa kali peringatan karena memang bandel orang-orang Belanda untuk di rumah. Karena jangan-jangan orang-orang tua itu kalau di rumah begitu kena langsung mati, tapi begitu bisa keluar rumah karena happy, karena ketemu teman, nah panas itu kan lebih panjang umurnya, jadi mereka mikir lebih senang di luar rumah. Mayoritas orang-orang tua yang meninggal di sini. Kalau orang WNI sendiri di sini itu banyak juga berapa belas juta gitu. Sampai detik ini belum ada yang terkena meninggal, tapi kalau terkena positif sudah ada beberapa kasus. Itu pun apa namanya biasanya orang-orang yang sudah tinggal lama di sini. Kemarin terakhir ada teman mahasiswa yang sudah lulus kemudian stay di sini, cewek, positif kena, dan ketika lapor ke fasilitas kesehatan terdekat misalnya, pokoknya kalau masih bisa melakukan sesuatu, bisa bergerak, ya stay di rumah aja. Dan benar sampai sembuh sendiri. Jadi malah nggak ditangani. Itu yang membuat sempat berita-berita bertebaran bahwa kono rasional, gak gopo. Apa namanya yang terkena ini. Yeah. Penanganannya lebih tenang gitu ya modelnya ya. Kayak lebih jadi karena memang wilayahnya nggak terlalu luas, penduduknya nggak terlalu banyak, mobilitas orang juga sangat mudah, jadi untuk dapat apapun ke kontak dokter segala macam, kalau kurang lebih mungkin setiap satu RT lah ada dokter pribadi, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung, nggak usah pakai kendaraan, jalan kaki pun terjangkau. Apalagi di kota-kota besar seperti Amsterdam. Itu makanya relatif terkendali. Tapi yang menarik, meskipun penanganannya cukup mudah dan apa namanya infrastruktur mendukung, tingkat kematian sangat tinggi. Itu tadi karena orang-orang bandel, terutama orang-orang tua untuk tetap di rumah itu susah banget. Benar-benar momentum ini momentum awal musim panas yang semua orang itu biasanya berjemur, wudo neng taman-taman dan ya itu mungkin gampang sekali nyebar. Untung kalau di sini tidak berani wudo. Info dari ini teman-teman di sini alhamdulillah sekali. Oke. Terima kasih, ada Mas Jamal dari Amerika dan ada Mas Karim di Belanda. Sekarang kita masuk ke teman-teman di Jawa Tengah dulu. Di Jawa Tengah sudah ada yang Mas Rizky, yang mungkin sudah Mas Rizky, nanti ada Mas Wakija yang bisa nyambung. Oke, dengan Mas Rizky dulu bisa nyambung Mas Rizky. Halo. Ya Mas Rizky. Mas Rizky, assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Rizky. Pripun kabare Mas?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kabarnya Rizky. baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa gabung Mas Riki. Mas Rizky nggak pakai masker Mas? Maskernya di mana? Halo? Maskernya dicuci Mas, besok Oh bisa dipakai lagi. Arek-arek JM. Oke Ya. teman-teman Bambang Wetan, teman-teman yang Ya, sedang halo. menyaksikan live streaming Iya, BBW. maskernya dicuci karena kita tidak memakai masker medis. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah tersambung dengan Mas Rizky yang ada di Juguran Sawat. Mas Rizky, nah iki kangen gak sampean dengan suasana makyan yang biasanya kita bisa bareng-bareng dengan konco-konco, iso kumpul rame, itu piye Mas? Sampean penyingkapan sampean terhadap keadaan sekarang, aduh jarang kumpul wong akeh saiki Mas gitu. Monggo Mas Rizky. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mat, Pak Toto, dan semuanya saja malam hari ini. Senang sekali bisa kumpul walaupun melalui screen layar. Ini tidak biasa ya, saya jarang menggunakan ini Luar biasa ini. karena biasanya kalau hambatan di teman-teman di sini adalah hambatan sinyal ya. Ini tidak sebaik di Belanda, tidak sebaik di Amerika gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita harus mulai mencari bagaimana agar sinyal itu tidak jadi hambatan, karena jelas kalau melihat situasi hari ini kan masih akan panjang gitu ya. Kalau tadi Mas Hari tanya saya kangen apa enggak, oh kangen banget Mas. Syukur alhamdulillah kemarin CNKK terakhir itu ya yang secara berkerumun besar-besaran itu di Pemalang. Alhamdulillah saya ikut ke sana, saya menemani Simbah, menemani Pak Dik Kiai Kanjeng. Kemudian setelah itu Simbah ke Jakarta untuk kenduri cinta, dan besoknya Indonesia semi lockdown. Dan ternyata sudah 3 minggu berjalan. Ini rasanya adaptasi yang sangat baru pernah ya Mas ya, 3 minggu dikurung tahanan rumah. 3 ya. minggu. Nah, syukur alhamdulillah bisa komunikasi dengan teman-teman terus. Paling optimalnya itu melalui WhatsApp ya, dengan teman-teman Simpul Ma'iyah yang lain, dengan Mas Wapijo, kemudian dengan Mas Karim dan kawan-kawan yang lain, kita berkomunikasi lewat WhatsApp gitu. Mungkin saya sharing sedikit apa yang saya rasakan, apa yang saya potret dari teman-teman di berbagai simpul gitu ya. Ketika situasi krisis ini terjadi yang sangat mendadak, jelas yang respon teman-teman yang pertama adalah mereka akan menghadapi apa yang terdekat di lingkungannya gitu ya. Dari berbagai simpul yang saya ngobrol, saya komunikasi, alurnya itu hampir sama dengan yang berjalan pada umumnya di berita. Di minggu awal orang mengkampanyekan cuci tangan, hand sanitizer. Waktu itu hand sanitizer langka. Beberapa simpul mereka bergerak sendiri atas nama, tidak pakai atas nama pun, pokoknya ini butuh kita bagikan. Kemudian bergerak sekitar seminggu, geser ke penyemprotan disinfektan di mana-mana, dan teman-teman jamaah ma'iyah, penggiat ma'iyah aktif di wilayahnya masing-masing. Kemudian bergeser lagi, berikutnya adalah menghadapi mudik, dan itu ya sepertinya yang sedang terjadi gelombang yang sekarang adalah bagaimana teman-teman di wilayahnya menghadapi mudik. Dan menurut curhat dari beberapa teman-teman yang lain, kemungkinan yang step keempat adalah pengapan di bidang ekonomi. Nah ini, makanya kemarin ketika Simbah membuat tulisan yang hari kemarin ya, bagaimana teman-teman saling mengamankan secara ekonomi satu sama lain, itu adalah menurut saya PR yang harus kita diskusikan bersama. Kalau kita tarik ke yang disampaikan oleh Pak Ia itu melalui tulisannya, kita ya, satu, contingency plan yang dilakukan adalah satu, tidak hanya
yang setelah berjalan 3 minggu tidak hanya merespon apa yang bank yang sedang tren terjadi seperti tadi hand sanitizer dan sebagainya, tetapi sudah mulai menerka apa ini ke depan yang terdekat yang harus diwaspadai. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman penggiat mulai gelisah bagaimana nih kita virtualan gitu kan. Mas Hari saya tahu termasuk yang gelisah dari awal ya Mas ya. Jadi kangen ini kita harus maayahan virtual ini, bagaimana formatnya ini. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan. Iya Mas, ini teman-teman YouTube ini juga teman-teman YouTube ini virtual udah gathering ini banyak teman-teman juga sudah mencoba, ada di Tegal, ada di Wonosobo, semua ngoprak sendiri-sendiri. Nah, tinggal nanti mana yang paling nyaman, yang paling untuk kita laksanakan, itu yang mungkin akan kita kembangkan, kita budayakan. Kalau situasi hari ini masih harus berlangsung lama gitu. Siap. Saya rasa itu Mas Tri. Oke, Mas Rizky, berikutnya kita pindah ke dari Semarang ada ini. Siapa? Vokalis kita nih, penyanyi sing kulo Cak. Loh ya Enak kudu Solo dhisik lek kudu Solonya dhisik. Berikutnya kita ke Mas Wakejo. Oke, teman-teman yang di YouTube jangan lupa ya kalau jenengan pengen mengajukan pertanyaan apa silahkan ditanyakan lewat Twitter bisa, lewat hashtagnya BBW April atau lewat nomor WA yang tercantum di bawah nanti ya kan. Nanti sudah bergabung dengan kita ada Mbah Toto Raharjo juga, nanti kita siap diskusi dua arah. Jadi intinya Mayan kita tetap berdiskusi meskipun belajar lewat bareng, cara. sinau bareng. Nanti seperti insya Allah juga akan bergabung Mas Ri, pilot kita dari Kuala Lumpur. Ini juga sudah ada Mbak Nafis yang lagi belajar dan dinas di Jerman. Jerman, betul. Malah tambah beliau ini Mbak Nafis ini malah tambah gugus terdepan, ya Mbak, sebagai perawat ya untuk korban-korban. Jadi ya kita perlu tahulah bagaimana Indonesia, bagaimana belajar kalau perlu ya belajar dari penanganan. Kalau yang dari info dari Mas Karim tadi kan di sana kan dokter kelihatannya nyantai pokoknya, kalau enggak sakit apa-apa meskipun dia positif udah suruh pulang aja. Betul. Nah, udah suruh pulang aja. Tapi mbok iku nang Jawa Pos metu apa enggak? Hari ini tambah. Hari ini tambah ya toh. Ini tambah ya. Betul. Yang penting Cak Mat, malam ini kita dapat berbagai sudut pandang tentang masalah. Kita ini bareng-bareng ada di gua Corona. Betul, kita di gua Corona bareng-bareng. Terus iki nang gua iki kene mosok iso emek rasan-rasan, gremeng ya toh, mosok katik sinau. Betul. Nah, ini teman-teman yang lagi pantau YouTube, kalau memang mau ada yang di komen atau ditanyakan, insya Allah kepada semuanya saja ya toh. Moga-moga bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Betul. Monggo Mas Wakijo dari Semarang sudah bisa bergabung. Headset kayak gini wis mesti suaranya enak. Mas Wakijo, assalamualaikum. Mas Wakijo. Waalaikumsalam. Bagaimana rasanya tidak konser 1 bulan? Pendapatan menurun. Oh, rasanya alhamdulillah pendapatan apa ya? Menurun memang. Halo. Berarti sampean ODP apa PDP arek guyone iku. Apa pakai kancane? PDP. Apa PDP? Pendapatan apa-apa ngono iki. Oke, Mas Wakijo yang di Semarang. Mas, konco-konco jamaah Ma'iyah, terus teman-teman sekitar di sana piye Mas menanggapi tentang keadaan kita yang sekarang ini, Mas? Monggo. Alhamdulillah di sini teman-teman Gambang Syafaat, teman-teman Kemaripah di sini menanggapi corona ini karena situasinya semakin runyam ya. Terus kita mencoba untuk berkontribusi lewat akrilik, karena saya pengusaha akrilik. Kita bikin face shield untuk kita bagikan di rumah sakit yang membutuhkan di Jawa Tengah, yang paling utama di Semarang dulu karena Semarang sudah dapat, terus kita distribusikan ke Jawa Tengah, ke Purwokerto, ke Purbalingga dan ke kabupaten kota yang membutuhkan. Akrilik kayak apa tuh Mas?
Ada contohnya Mas, akrilik Hah? semacam Ini iki. Mas, Oh. oh itu Oh. jal digawe. Oh iya. Nah itu Ya. untuk dokter Kita itu bikin ya? ini kalau Jawa Tengah butuh sampai hari ini kalau memang ada yang butuh kontak saya aja nanti saya kirim gratis. Jadi alhamdulillah kita istri saya dan teman-teman itu bikin info ke dunia maya, ke internet. Bagi teman-teman yang pengen donasi silahkan hubungi kami. Ini harga produksi yang kita bagikan itu 30.000 dengan bahan atau spesifikasi standar WHO. Mas, sebentar. Saya dapat Itu desainnya itu dari model yang sampai pakai itu 30.000 Mas, ya cuman gantinya. Ongkos produksi. Ya, jadi ini produksi 30.000 itu duit untuk akrilik, duit untuk mika, untuk tuku kolor yang di belakang dan untuk bayar tenaga dan makan. Masalah ngalah-ngalah Terus masker. untuk distribusi juga. Jadi alhamdulillah sudah hampir 1.000 yang kita bikin sampai hari ini. Tapi Dan sampai kan masih ada rugi. banyak, ini sekitar ada 70-an piece. Tapi Mas Wagijo Ya. nggak malah rugi Mas, maksudnya produksi seperti itu dengan kayak ngono apike Enggak, karena alhamdulillah. Iya Mas. Jadi ini di belakang saya bikinnya on box, bikin huruf. Saya tetap usaha jalan, alhamdulillah. Terus ada bikin ini juga tetap jalan. Karena prihatin, misalnya konco-konco sing di rumah sakit kok alatnya enggak alat kelengkapannya enggak lengkap, terus produk bahaya, akhirnya kita tergerak untuk bikin itu dan bikin box aerosol. Kebetulan box aerosolnya itu desainnya dapat dari London, dari Inggris. Itu istri saya yang chatting sama salah satu dokter di Inggris sana. Terus saya dikirimi desainnya, terus kita bikin. Ini besok ngirim ke Jogja, ada 4 box aerosol, alhamdulillah. Semua itu berjalan lancar dan teman-teman di internet, teman-teman Gabang Syafaat, teman-teman yang ada di sini itu merespon baik. Dan patungan, kita dapat proyek kita patung, kita sisihkan untuk biaya produksi, untuk beli bahan, untuk makan teman-teman yang garap ini. Istimewa sekali Mas Wagijo ya. Alhamdulillah, seperti itu di Semarang. Di masa-masa seperti ini harusnya sampean bisa jual lebih mahal loh itu. Maksudnya kan permintaan demand-nya lagi banyak tapi sampean malah melakukan sak mene ae koyo ngono. Istimewa Mas Wagijo. Oke Mas Wagijo, terima kasih dulu. Jadi, gimana? Yeah. Lanjut Mas Wagijo. Mau apa tadi? Monggo dilanjut, tadi mau bilang apa? Jadi ya saya pada teman-teman yang ada yang paling dekat di Semarang atau di Jawa Tengah atau di Yogyakarta atau mungkin bahkan di Surabaya, kalau butuh facial di tenaga medis masih butuh, ini kontak saya aja. Nanti kita produksikan di sini, kita kirim ke rumah sakit yang membutuhkan. Nanti kontak aja. Ini standar WHO, ini bisa dicelupin atau disemprot disinfektan dan tidak nyerap air. Kalau yang beredar itu harga 40.000, 50.000 itu pakai spon, itu tidak rekomendasi karena itu menyimpan air dan kuman. Bahkan menurut teman-teman dokter, ini kita pakai akrilik jadi mudah spesifikasinya standar WHO, standar alat medis. Jadi hubungi Pulau Mawon, hubungi atau ada kenalan teman GS atau siapa, minta nomor saya, nanti saya kirim facialnya. Oke, sip Mas, matur nuwun Mas Wagijo informasinya. Jadi iki gak nyongko awak dhewe, malah tambah oleh informasi-informasi kayak ngene gitu. Muga-muga kanca-kanca kabeh sing delok, sing mbok live nggo kamane ya to, ono sing foto, ono sing iku, iki ono sing bolo dhewe ya to. Regane ya mung sakmono ta. Masker kaene 20.000 ngono ya. Ha iya, wong masker iku sik jaman normal iku sak box iku 12.500, 15.000, iku merek sing apik. Saiki 300.000. Yo terus maro kono Maulana Amin. Oh, kelarangan Cak. Lho, ono sing murah ta? Murah 150.000 ya double ya sik larang. Oh, ya tapi ya murah timbangane 300.000 maksudnya. Monggo Mas
Amin. Iki berikutnya kene iki ketika spesial Surabaya. distancing rek. Meskipun padha Surabaya nih. Ya loh. Mas Meski Amin Tarjo. begitu dekat kamu meskipun kau terasa jauh. Ngono Iya, kan. betul. Dia sedang, sedang soalnya dia sedang ODP, Zak. Jadi dia nggak bisa nah, dekat. Dadi Oke. wis itu dipantau terus sampe bojone, ale tahu ketemon. Oke, teman-teman yang di YouTube jangan lupa ya, silakan tanya nih, pertanyaannya sudah ada beberapa yang masuk, nanti kita tanyakan ya. Sebelum kita ke ada Mas Toto dan ada yang Mbak Nafis dan lain sebagainya. Yang mau bergabung silakan gabung di nomor 0812 1617 1110 nanti. Oke, berikutnya dengan Mas Amin Tarjo. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang biasanya kita seharusnya Mas Amin ada di sini sebagai itu ya, ada di tengah-tengah kita, cuman karena sekarang jenengan sedang dalam status ODP, jadi sampean harus standby di rumah dan harus jaga jarak ya dengan semuanya. Lah Mas Amin, dengan status sampean sing ODP ini Mas, ini piye Mas sampean mencikapi iki Mas, masalah-masalah tentang corona dan berbagai hal ini Mas. Ya, masalah corona ya. Cek masuk Masuk lancar Mas Amin. Lanjut. Kene iki diawangi Gusti Allah, tenang ae. Ya, aku ngalami itu kan sebenarnya kemarin itu 3 minggu yang lalu kan aku demam tinggi. Demam tinggi hampir 40 derajat lah. Aku pulang dari Pasuruan, izin pulang kerja, sepeda motoran ke rumah, terus ke IGD, di IGD 39,6 derajat, ada batuk kering. Batuk kering itu bos, jadi tapi trombosit masih di atas, masih di atas ambang bawah ya, masih. Kolesterol pasti tinggi ya. Batuknya kering. Kolesterol asam urat pasti tinggi ya. Terus, alhamdulillah saya meskipun sate, gulai, bebek normal-normal saja. Iya. Terus yang menarik itu kan saat di IGD, terus karena BPJS Pak ini enggak usah rawat inap, enggak usah opname karena masih di atas ambang bawah untuk demam berdarah, cuman batuk kering. Lah saat menunggu di IGD itu kan pas kebetulan ada pasien positif COVID saja. Di Ternowa, saya melihat di situ sebenarnya istri bojoku sakjane yo bingung karena semua perawat itu bingung untuk mensikapinya, itu bingung bahkan ada beberapa perawat, aku nggak mau rumah sakit ya, beberapa perawat dan orang-orang rumah sakit itu menjauh. Jadi hanya yang memakai kelambi astronot itu ya, kelambi astronot itu APD. Iku ae APD lengkap ngono iku ae aku ndelok caranya nyetir ambulan iku ae gopo. Artinya kan menurut saya ya entah belum teredukasi, entah memang gopo atau ya apa. Dan cilakannya jalan darurat untuk langsung ke ambulan itu tidak bisa dilewati. Jadi lewat IGD tengah-tengah terus mlebu ambulan. Lus, jamin saiki keadaannya ya apa? Sudah membaik atau piye, Mas? Halo. Saiki ya apa? Ya alhamdulillah kalau keadaan sudah membaik. Keadaan sudah membaik.
Iya, Pak. Terus ini berarti kisah keluarga sampai kapan? Halo? Rencana mengisolasi diri Mas sampean? Halo Mas Amin. Kalau aku meneh Sabtu wis nyambut gawe maneh. Alhamdulillah esok ketemu maneh. Terus iki penyikapan iki untuk menurut sampean dengan fenomena sing sampean alami, penyikapannya sampean seharusnya ya apa Mas? Seharusnya menyikapi iki fenomena iki Mas. Harusnya apa gak usah panik ae, apa terus ya apa? Terus ojo mlebu rumah sakit larang. Ya lebih tenang dulu aja sih. Lebih tenang, terus yang sangat harus itu mencari informasi sebanyak-banyaknya seputar virus corona itu sendiri, bagaimana masa-masa inkubasinya, terus gampangnya itu kenapa anak kecil itu masih banyak yang belum terserang usia sekian, terus kenapa di atas usia 50, dan alhamdulillah ya alhamdulillah enggak sampai enggak sampai positif lah aku, tapi kalau penyikapannya lebih tenang, terus harus banyak informasi seputar COVID-19 supaya tidak dikit-dikit bahasa Yasin itu lebay. Oke. Jadi ada beberapa kunci Mas, tidak harus tenang, jangan lebay, banyakin informasi. Oke Mas Amin, terima kasih. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi ya. Sementara kita menuju ke Pak Dudung. Pak Dudung, assalamualaikum. Pak Dudung. Iya, assalamualaikum. Pak Dudung, ini sehat-sehat Pak Dudung, lama kita tidak bersua muka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya juga ODP ini. Oh, Pak Dudung juga ODP juga. Iya, bukan dalam Ramadan, bukan dalam pingitan. Orang dalam pingitan. Oke Pak Dudung. Oke, alhamdulillah Pak Dudung sudah tersambung dengan kita. Pak Dudung sudah tersambung dengan teman-teman di YouTube yang sedang menyaksikan live streamingnya Bambang Wetan. Nah, piye Cak sampean menanggapi dengan adanya ya corona, teman ya, kawan corona ini ya. Aku rawani nganggep musuh, Bro. Soalnya musuh kan berarti kalau musuh itu syaratnya kan 3. Apa Mas Ari? Wani, terus duwe senjata, terus ketok musuhe. Lah sekarang ini kawan corona ini kita nggak bisa lihat, nggak punya senjata, dan yo rawani. Kowe wani ora corona? Ora wani makanya kowe. Lah Pak Dudung, gimana jenengan menyikapi ini semua Pak Dudung? Monggo. Aku jadi pengen banyak ngono dari teman-teman kawan luar dan lain sebagainya, malah aku ngomong. Yo tak ngomong aku ngomong ya. Ini penyikapanku melihat fenomena yang ada, ya separuh dari mindset kita ya aku atau kita ya separuh nih boleh cantolan, boleh pegangan sing menurut kita lah ati gadewe mantep mana ya istilah. Artinya separuh dari pikiran kita karena peteng soal corona misalkan, ya wis separuh dari pikiran saya lalu tak gantung dengan Gusti Allah. Karena apa? Sambil itu juga kita dapat semacam perintah karena corona kan ya dengan kita ya boleh makhluk lah sini. Entah itu makhluk buatan, makhluk mutasi dan sebagainya. Ada dalam tanda kutip bagi kita itu kewajiban untuk mengqualify, dan saya mengqualify ya biar cara mengqualify yang ya itu aku ngomongku ngono ae, cuma terjemahnya mari kita terjemahkan masing-masing mengqualify corona ini. Ya pertama soal seperti yang bilang tadi, nyari sumber sebanyak mungkin mengenai corona, foto masa kemudian berapa dan saja gitu kerjanya dia. Untung aku punya teman diskusi soal itu di rumah yang ngerti sedikit soal itu, belum dan sebagainya juga bagaimana
pendeteksiannya dan sebagainya, bagaimana rapid test SSBY, swab test SSBY, sedikit banyak saya dapat informasi itu. Kebetulan di situasi yang katanya orang disuruh work from home dan sebagainya, dan aku 2 minggu ini malah gak iso gak metu omah. Ada pekerjaan yang banyaknya kantornya dari Jakarta yang harus diselesaikan karena ya mana hampir tiap hari keluar pagi pulang hampir habis maghrib dengan salah satu teman kita di dan juga sambil kerja itu saya juga mengamati situasinya. Sepi memang ya, ada penurunan kegiatan hukum ya, tetapi di beberapa titik yang saya lewati misalkan kok sepertinya nggak ada perubahan, terutama di level maaf bukan apa ya level ekonomi bawah itu, kok mereka sepertinya tidak, karena tuntutan ekonomi mungkin ya, jadi mau nggak mau mereka ya kudu tetap usaha, kudu tetap metu, kudu tetap berinteraksi dengan kawan, dengan rapat mereka, interaksi dengan usaha mereka, berinteraksi dengan dengan Oke, Pak Dudung koyo ngono mong keadaane dari nang omah. Tapi ODP-nya ternyata bukan ODP yang itu ya. Orang dalam pingitan jare. Oh iya. Aku ngerti kok. Nggih, Cak Mat monggo disapa wonten anu. Mas Rey sudah gabung, teman jamaah kita yang tinggal di Kuala Lumpur. Dayai Tohar. Gimana kabar Mas Rey? Gimana kabar Mas Rey? Alhamdulillah baik. Apa kabar semua Mas? Iya, ini ada Mas Toto juga ini Mas Rey. Ini Yai Tohar ini. Mas Toto, Yai Tohar. Ya. Sambung Mas. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ketemu. Mas Toto, pripun sehat? Ketemu lah. Ayo. Ngobrol ini kangen temen nih. Iya. Ini udah Mas Toto pendiri sekolah. Minggu ini di rumah. Salam nggih. Salam. Mas Tobib di Jeddah, arek Gresik kok ana nang Jeddah. Ya lho. Misuan pisan. Mosok cocok iku. Ayo. Mbok disopo kene? Sorry putus. Oke, alhamdulillah Cak Mat, kita nanti sudah bergabung dengan Mas Toto, ada Mas Tobib dan ada Mas Rin. Mungkin kita bisa diskusi bersama. Setelah kita break, kita sholawatan seperti betul, biasa. kita sholawatan sebentar. Kita sholawatan satu kali. Mungkin teman-teman semua yang lagi menyimak di YouTube atau di saluran lainnya, kita jeda sholawat bareng-bareng. Semoga setoran cinta kita kepada Kanjeng Nabi mendatangkan syafaat beliau, menjadi alasan Gusti Allah untuk melindungi kita, menyehatkan kita dan menjaga mutu kehidupan kita tak tergerus dan tak kurang apapun karena pandemi corona ini. Monggo Gus Lutfi. Sallu ala Nabi Muhammad. فيا أيها الرجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. مونغو يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيبة بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيبة بنايا كرام. ومن ذكرهم أنسنا في ظلام.
ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي وشفاء أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفاء ومن بوصلي ولو في المنى صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلوا على النبي محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga 1000 salam salawat kepada kanjeng Nabi berbuah berberkah barokah kepada kita semua. 1000 salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita semua. Amin. Mas Toto dan Yai Muzamil sudah gabung, Mas Sabrang sedang dalam proses gabung. Ini teman-teman yang ada di Zoom semuanya, Mas ada Mas dari Mas Rio, ada Mas Rio dari Blitar ya lah, yang belum kita sebutkan tadi. Terus banyak teman-teman Mas dari Camat Mas Fauzi ya itu. Mas Fauzi ya toh. Mas Fauzi dari Gresik, dari TK. Kita mulai diskusi ini semua seperti biasanya karena kita terbatas tidak bisa bertemu rasa. Yang pertanyaan ini dari salah satu jamaah lewat tweet atau lewat WA tadi kita tujukan kepada beliau-beliau, Mas Toto, Mas Yai Muzamil, cuman Mas Rey atau semuanya siapa saja yang ingin bergabung untuk sinau bareng bisa langsung ngobrol lewat headsetnya. Nanti kita yang di sini akan mencoba mempersilahkan membagi slot-slotnya supaya bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Kita sapa dulu Yai Muzamil. Assalamualaikum. Assalamualaikum Yai. Yai Muzamil. Assalamualaikum Yai Muzamil. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan Yai Muzamil ikut gabung kita malam ini. Ini baru kiai kita. Ya, Mas Toto, ini ya Muzamil, Mas Toto, semua Mas Rey. Ini ada pertanyaan dari teman jamaah Ma'iyah dari Pasuruan. Assalamualaikum, saya Doni dari Pasuruan. Mau bertanya, bagaimana solusi untuk keadaan saat ini? Apakah cara pemerintah sudah efektif? Pripun Mas Toto, ilmunya menebal. Mas Rey, kalau yang ada sambutan atau apa, Yai Muzamil, langsung kita seperti ngobrol biasa atau mungkin Yai Muzamil dulu aja lebih untuk penanggapan itu ya. Nggih, monggo. Yai, Ini monggo Yai Muzamil. Jadi kita ulangi Yai Muzamil,
Saya Doni dari Pasuruan mau bertanya, intinya solusi untuk keadaan saat ini, apakah cara pemerintah ini sudah efektif gitu ya? Monggo, Pak Yai. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya nanti kalau saya ada putusnya karena jaringan saya sedang ada gangguan. Tidak seperti Amerika. Iya. Jadi jaringan saya ini sering mati hidup gitu. Mohon Di maaf. Madura kah? Saya terkadang tidak ada. Ya, begini. Kalau apakah pemerintah sudah cukup efektif atau tidak, nanti itu biar Mas Toto atau yang lain yang menjawab. Tapi gitu ya. Jadi saya gini. Ya. Dan itu sudah banyak disampaikan oleh orang, gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan sekarang, karena Ma'iyah itu jalan sunyi, ya, karena Ma'iyah itu jalan sunyi. Nah, mungkin ini momentum bagi kita semua untuk benar-benar menempuh jalan sunyi itu. Jalan sunyi yang dimaksud adalah bahwa ada banyak jalan ya dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ini bisa perspektifnya bisa macam-macam, berlaku setiap orang tidak sama, bisa ujian, bisa teguran, bahkan bisa adab. Nah ini bagaimana kita menyikapi. Sebetulnya kita itu menurut kita kalau diuji berarti kita selama ini baik lah. Kita orang yang baik, maka diuji kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Apakah tetap baik meskipun ada corona? Ya. Apakah ada peningkatan meskipun ada corona? Yang kedua, apakah ini teguran? Nah, kita yang bisa menjawab. Kalau kita selama ini, oh iya saya ternyata banyak salahnya, saya banyak dosanya, saya banyak tidak baiknya, itu teguran. Maka ayo tangkap corona ini, bagaimana kita bisa tertegur oleh corona ini. Dan seandainya kemungkinan yang terakhir justru yang terjadi, karena kita sangat beling luar biasa gitu ya, terlalu banyak lah kita mengabaikan Allah, lupa kepada Allah, aturan-aturan Allah yang kita langgar, sehingga mungkin ini adab. Nah, maka ayo kita mohon ampun, sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, adanya tiga kemungkinan itu saya kira sudah pas judul teman-teman malam ini, corona sebagai gua. Nah itu. Sehingga mudah-mudahan saya hanya khawatir, gitu ya. Hanya khawatir apakah ini ujian, teguran atau azab dari Allah, gitu ya. Kalau misalnya corona itu suatu saat diangkat oleh Allah Ta'ala entah kapan, kita kan nggak tahu corona itu diangkatnya kapan. Ketika corona itu diangkat oleh Allah, ternyata kita tidak ada perubahan. Baik yang diuji, maupun yang ditegur, maupun yang diadab. Itu saja yang saya katakan. Oleh karena itu, ayo kita terus tempuh jalan sunyi ini. Nah, kita banyak introspeksi, gitu loh. Banyak introspeksi dan banyak memperbaiki diri dan siapa yang bisa kita perbaiki. Nah, Ma'iyah mudah-mudahan dengan jalan sunyi yang selama ini kita lakukan, betul-betul ini banyak manfaatnya. Pertama untuk kita sendiri, untuk teman-teman Ma'iyah sendiri. Banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kita juga bisa memberi manfaat kepada yang lain. Saya kira seperti itu dulu Mas Rahmat. Silakan yang lain. Terima kasih. Oke, berikutnya kita ke Pak Toto Raharjo mungkin untuk itu. Ya Tohar, ini pertanyaan yang menyinggung-nyinggung. Ini bagaimana ini penanganan dari pemerintah ini sudah efektif atau tidak, atau apakah kita tidak perlu menggubris penanganan dari pemerintah atau gimana? Yang penting kitanya. Pripun menurut Yai Tohar? Oke, yang jelas beginilah, kan masalah efektif apa enggak kan kowe do iso ndelok dhewe ta kowe. Ora sah aku ndadak ngewe stempel ngono lho. Jelas begini. Yang jelas kena ini. Wong enggak usah pageblok aja sehari-hari ngurusi pasien aja enggak bener, apalagi kayak gini gitu loh. Itu rumusnya itu.
Dan menurut saya untuk corona ini sebetulnya yang di garis depan itu sebenarnya bukan tenaga medis sebetulnya. Oh gitu, Yang di gimana garis depan itu ya masyarakat. Yang di garis depan itu ya komunitas, termasuk Maiyah ini sebenarnya di garis depan anunya apa namanya. Ini karena bukan urusan personal orang per orang ya, tapi ini sudah urusan banyak orang. Siapapun bisa jadi karier ya, siapapun kowe plus karo ora iki ya ora mudeng. Wong ora ono sing iso menentukan. Rumah sakit ora iso semuanya bisa menentukan kamu sudah terkena atau enggak. Itu termasuk tadi ya si siapa itu, kenapa sekarang yang terkena pasti usia 40 tahun ke atas ya, itu juga ya ming baru hipotesis sementara. Realitasnya juga nggak bisa juga, ada anak-anak atau anak muda yang kondisinya tidak terlalu baik ya bisa aja kena. Wong stroke aja sekarang orang ming aku sing umure swidak kok umur 20 aja juga kena stroke. Nah, jadi menurut saya yang penting gini lah, kita jangan meremehkan, tetapi kita adalah yang apa kemarin yang diomongkan Rahmat itu waspada dan juga tidak perlu harus ketakutan ya, tidak perlu harus apa namanya lebih dan sebagainya, kira-kira itulah. Tapi yang jelas ini corona ini belum ada kesimpulannya sampai sekarang, belum ada kesimpulannya. Di medik pun masih mencari-cari terus gitu, karena ini berkembang setiap hari dan karena tidak mematikan, ini rumusnya ya, karena virus ini tidak mematikan, inkubasinya agak panjang, maka tingkat penyebarannya tinggi. Nah, kuwi wae rumusnya. Maka ya, tidak ada cara lain kecuali ya kita menjaga diri kita masing-masing, keluarganya kita, syukur-syukur kita juga bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar kita. Saya kira itu yang paling utama. Selain tadi ya tetap menjaga apa namanya asupan makanan yang kita dan sebagainya. Kuwi wis jan iki pelajaran lawas ming dhewe iki ora patiya nggenah ngono. Naam. Oke Mas Toto. Termasuk kalau masalah gizi itu Pak Toto. Ya. Kalau masalah gizi Pak Toto. Nah, itu yes. kan kalau standarnya seperti yang selama ini kan kalau orang yang punya Pak Toto. Bukan, menurut sekarang ini justru terbalik malah. Contoh kan bangsa rempah-rempah terus apa kuwi minuman yang dari yang tradisional itu kan malah justru tapi jangan ya terus diomong kayak oh ternyata apa kayak sing dienggo ngombe ki apa rempah-rempah kuwi ini empon-empon ini bisa untuk menyembuhkan corona ya aja ngono ora ana hubungane ngono lho. Kuwi padha wae lari-lari itu olahraga itu dalam rangka supaya jantungnya sehat ya ora olahraga ki ya supaya bugar awake dan sebagainya. Kena jantung ya tetep ngono lho. Ngono lho. Jadi saya kira ini yang paling penting untuk orang-orang Maiyah itu satu. Yang kedua ini juga saatnya menurut saya ini juga potensi kita untuk berhubungan atau berperan atau memiliki peran di masyarakat, itu juga ini saat yang baik menurut saya. Karena apa? Karena pengorganisasian itu sebenarnya yang paling sulit itu kan membuat perhatian semua orang ada pada sesuatu. Nah ini kan Gusti Allah wis malah kabeh wong sak alam dunya kon gatekke corona kabeh kuwi. Nah yang paling susah itu kan dalam pengorganisasian itu justru membawa pikiran setiap orang kepada satu hal. Makanya pertama disebut pengorganisasian pikiran itu. Nah saya kira kabeh wong utekin corona kabeh ngono lho. Dan itu hal-hal yang tidak lazim pun bisa dilakukan gitu. Nah bahkan umpamanya saya selama ini ya mengorganisir melalui WA, kuwi lah orang mungkin. Nah, saya kira mungkin gitu loh. Saya itu sekarang melakukan pengorganisasian nang kampung kuwi cukup kanggo WA gitu loh.
dalam hari-hari biasa, hari-hari biasa itu tidak mungkin. Nah ini yang nggak lazim itu dihajar kabeh karo corona. Bayangkan sholat Jumat ora iso ngono kuwi kan sapa sing iso? Endi ustaz ngendi, ulama endi sing wani nyetop Jumatan kuwi kecuali Kanjeng Corona iki sing dahsyat menurut saya itu loh. Jadi menurut saya udahlah kita nggak usah memperbincangkan itu. Tetapi yang paling penting apa yang bisa kita perankan. Ini saatnya kita mengaktualisasikan apa yang disebut Mbah Nun itu. Bahwa kita urusannya bukan soal ngurusi kebenaran. Enggak, wis iki urusannya keindahan, kemanfaatan. Atau apa namanya, manfaatnya apa nggo wong akeh kuwi aja. Aku seneng lah ini kuwi wakijo gawe apa kuwi kerukup rai petugas. Nah kuwi wis menurut saya ini belum sampai ke urusan ketahanan pangan, ini belum. Iki kok delok meneh wong wis mungkin duwe duit ora ono sing dituku dan sebagainya ki engko sedelok meneh ana hal koyo ngene. Saiki lek iso hutan nang supermarket ngos delok nggih apa memasuki apa namanya gitu loh. Kalau dari saya dengan apa seperti kekuatannya sak keluarga ya sak keluarga tonggo paro ya tonggo paro, tetapi benar-benar kita harus berperan di situ. Saya kira itu. Oke Mas Toto. Oke teman-teman jamaah semuanya, oke. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan di WA ke nomor yang ada, terus silakan di mention ke Twitternya Bambang Wetan. Oke. Oke, Cak Mat. Berikutnya kita langsung saja ke Mas Abrang ya, Cak Mat. Oke. Oke, Cak Mat, mengenai tadi Cak Mat, bahwasanya dari awal sampai akhir kita kan sudah memperbincangkan bahwasanya banyak sekali respon-respon corona ini dari jamaah di setiap titik negara itu ternyata macam-macam, Cak. Dan itu semua ternyata berdasarkan faktor keadaan iku lho, sosio budayane lho, Cak. Dadi ono sing santai kayak Belanda mau gitu, tapi korbannya akeh. Ada yang kayak di mana? Di Amerika tadi. Di Amerika itu malah dewe-dewe terus ternyata setelah ada ora panik. Jadi tetap njukuk koyo biasane, tetap belanja ke supermarket seperti biasane ngono kuwi. Jadi ternyata tiap daerah itu ora podo terhadap apa tanggapan terhadap corona. Gitu, Cak. Iya, jadi itu kan kelihatannya rata bahwa penyakit sombong itu gak nang wong sing sugih tok ya toh, gak nang wong kiri tok. Artinya kan dari Wuhan itu sudah sebetulnya membuat sudah warning awal yang kita tahu. Atau kita semua ini bagaimana seharusnya. Nah, dan ternyata setelah kita punya data-data semua atau Cak, bahwasannya informasi itu jamaah itu di setiap terutama di wilayah terdekatnya itu saling berbuat ternyata, Cak. Jadi mungkin kita nggak rasakan arek BBW nggak ngumpul dari siji terus melakukan apa, itu yang terjadi. Cuman masing-masing jamaah ternyata berperan secara langsung di masyarakatnya, terutama di lingkaran-lingkaran paling kecil. Nah, ini yang menarik Mas Abrang. Halo, dengan Mas Abrang. Assalamualaikum Mas Abrang. Gunung Murah. Alhamdulillah Mas Abrang nggih. Ya. Ngapunten ini di sini soalnya juga lagi hujan deras, jadi di lokasi kita streaming ini gangguan sinyalnya juga kadang-kadang agak berat, kadang ringan. Moga-moga lancar. Monggo Mas Abrang. Gini Mas Abrang, mungkin kita mulai dulu ya dari lemahnya bahwasanya ini corona ini ada semacam iki sing lucu Mas. Ketika budaya orang-orang kita itu sing biasane senang sekali berkumpul, dengan adanya corona itu dipaksa untuk merubah habitnya.
ora oleh kumpul soalnya bahaya seperti ini. Nah itu bagaimana Mas Abrang ya? Kita kaget jujur sebagai orang desa kaget ya, ora tahu cangkruk mana. Monggo Mas Abrang silakan. Aku kudu ngerespon apa ge? Ya, memang ya seperti itu. Bagaimana? Apa ya? Kita mau menghadapi keadaan seperti ini kan juga melihat resourcesnya yang kita miliki seperti apa. Nah, kalau melihat kurva dari apa namanya? Dari kurva dari pertama sampai apa hari-hari berikutnya, salah satu yang paling berhasil adalah Korea itu. Korea bisa berhasil juga karena pengalaman dia di MERS beberapa tahun sebelumnya. Itu dia tahu persis bagaimana handle-nya. Dan nomor satu seperti yang dikatakan tadi, data. Jadi mass testing di mana-mana, private sama negara bareng-bareng gratis, sama backtrackingnya dijalankan, yo relatif cepat bisa di lockdown, nggak keras-keras juga di sana karena memang sudah diantisipasi seperti itu. Ya karena itu mau nggak mau yang bisa dilakukan adalah asumsi bahwa semuanya pembawa penyakit. Gelem ya lockdown. Ya meneh. Tapi ya lumayan juga ini. Kan lumayan dalam tanda petik lumayan ya. Nah, saya nggak ngomong penyakit ya. Banyak yang bisa digali di sini juga. Semua dipaksa terus kemudian mereorientasi apa yang primer dan apa yang tidak dalam hidupnya. Nek wong nek wis kepepet nang urip kan juk mikir sing penting nang uripe apa, sing rapati penting apa. Yang rapati penting digeser terus juk sing dipikir sing penting-penting. Ini saya tadi sempat baca panjang tentang bagaimana black plague yang misalnya black plague di Italia yang menurunkan populasi dari 100.000 sampai 50.000, setengah populasinya habis. Itu mereka bukan memanfaatkan, efek dari situ adalah kemudian lahir renaissance. Lahir dalam tanda petik ada reformulasi baru terhadap society dari semua bidang. Dari relasi sosialnya, dari bidang ekonominya, sosioekonomiknya, dan seterusnya. Simbah dulu pernah mengatakan bahwa kadang kita perlu kejutan besar ini, shock yang memang benar-benar shock untuk semua, untuk kemungkinan bisa merubah untuk bangun dan merubah Indonesia. Neng ya, yang kita rasakan sekarang adalah, dan kita masih bisa santai-santai sekarang karena yo si orang pati ketok juga. Ya, misalnya di bulan Maret kemarin penguburan di Jakarta naik 40%, itu kan tidak diomongin sebagai semua hasil dari COVID juga, tapi itu kan data yang agak serem juga, tiba-tiba dalam sebulan tingkat yang dikuburkan naik 40%. Nah, kekurangan kita akan data membuat kita tidak bisa tahu persis untuk menghadapi ini seperti apa. Yang kita rasakan adalah kemudian kita terus nang omah dewe-dewe, sok ya sok. Nah, yang pertanyaan saya kemudian, apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan ini? Nah, iso ngewangi sekitar, bahkan paling minimal orang ngewangi apa-apa dengan diam di rumah pun wis ngewangi keadaan sekarang ini loh. Maksudnya ngewangi dengan menahan diri itu sudah dianggap ngewangi juga. Jadi yo menarik aja keadaannya. Kita dipaksa untuk mencari Tuhan ke dalam. Simbol-simbol Tuhan yang di luar harus gini, berhenti semua. Semua nggak mau ya nang omah merenung, mencari apa yang bisa dilakukan, mencari apa yang bisa ditumbuhkan dalam waktu yang sunyi di rumah sendiri ini. Paling kalau refleksi di rumah. Monggo Mas. Oke. Halo. Jadi pertanyaan juga ya Mas ya, ketika kita itu kadang bisa kusuk itu kalau bareng-bareng Mas. Iki penyakit itu kadang sendiri itu rasanya kok berat gitu ya Cak Mat. Iya, jadi gini Mas Abrang. Jadi setuju kita sama ungkapan Simba, jadi memang perlu shock terapi yang amat sangat istilahnya untuk bisa menjadi perubahan gitu cuman ini kan
apa enggak tergantung dengan movement pemerintah. Artinya ini yang menyangatkan dan tidak menyangatkan. Karena misalnya ini ngomong, kalau kita kemarin itu setuju lockdown semua, ya toh, itu terasa sangat. Dan sekarang ini kita lihat di Surabaya, ya toh, iku mung tengah kota sing kantor-kantoran ambek cedek mall ae tunjungan ngene sing dalane sepi. Tapi lek daerah jarak Banyurip ya toh, terus Ampel pinggir-pinggir seperti itu masih agak normal. Nah, artinya kan ini dua kutub, ada yang kalangan mungkin kita bisa bilang menengah atas yang aware sama medsos, sama berita online, dengan istilahnya nonton TV itu berita bukan sinetron, itu mungkin dia pada satu sisi yang ini sangat ini pukulan yang amat sangat gitu. Tapi pada sisi masyarakat yang lainnya ya toh, informal, kalangan bawah, orang yang tidak tersentuh atau tidak punya kebiasaan membaca berita atau mengikuti medsos, itu kan juga sisi yang lainnya. Itu juga banyak. Jadi antara yang iki pukulan sangat dan tidak pukulan sangat. Menurut jenengan ini kan apa yang kira-kira bisa mensimulasikan supaya ini teguran dari Allah, misalnya ini corona ini adalah sesuatu yang sangat yang harusnya bisa merubah kita secara frontal ya toh, itu bisa dirasakan bareng-bareng antara dua sisi ini, kalangan menengah atau bawah, misalnya dikotominya ini misal seperti itu, Mas. Gini. Saya dulu pernah mengatakan bahwa revolusi mental itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada darurat nasional, sebuah keadaan darurat yang dipahami oleh semua orang. Kalau sekarang mengatakan bahwa tidak semua orang paham tentang darurat ini, saya mungkin setuju. Dan pemerintah tidak mudah juga membuat movement di Indonesia. Arab lockdown full. Petanya begini, arep lockdown wilayah misalnya, lockdown full. Itu kalau dari simulasi 2% aja bocor dari wilayah tersebut, efektivitas lockdownnya menurunnya jauh dan bisa lebih panjang lockdownnya yang terjadi. Oke, di KWNG karo data poverty, kemiskinan di Indonesia. Data kemiskinan di Indonesia data tahun 2018 itu 9,88%. Jadi kalau satu desa saja kemiskinan 9,88%, yang pendapatannya harian pasti lebih dari 2% yang bocor. Lockdown biayanya mahal, harus membayari, bocor juga anyway. Itu belum menghadapi kemungkinan krisis moneter di belakangnya. Tadi saya tambah 70% masyarakat Indonesia kerja dari area non formal. Itu mereka juga kebanyakan harus keluar rumah juga. Opsi lockdown sangat susah dilakukan karena kita harus punya resources iso makani wong saono gedene dan segitu banyaknya. Oke. Makani wong saono gedene, kita meresikokan diri lebih tinggi pada resesi ekonomi. Aku nggak pengen insensitif di sini ya, terus ngomong ekonomi lebih penting daripada nyawa orang, tapi itu juga ancaman yang nyata juga. Kalau ekonomi drop, makanan nggak ada di mana-mana, chaos juga kemungkinan terjadi. Simulasi terakhir misalnya, ini GDP rata-rata bisa turun sampai 30% pada kuartal berikutnya. Dunia ini bisa sampai 50% penurunan GDP dari resesi ekonomi. Penurunan segitu, ini scarcity makanan makanan akan seperti yang dikatakan Pak Toto tadi bisa krisis tenan iki ya panganan iki. Dan 2-3 hari yang lalu di Italia wis mulai terjadi penjarahan karena ya wis ora iso mangan. Nang Indonesia yang saya tahu di Medan wis mulai ribut. Hari ini saya dapat video juga teman-teman ojol sudah mengancam nek ngelih kita nganu ki garang ki, ngono lah ngomongnya gitulah, sampai mengancam. Nah ini keadaan yang tidak mudah iki. Ini yang di desa-desa, benar kata Anda, benar kata jari Mas Rahmat bahwa mungkin nggak paham keadaan seperti ini. Ini bukan kesalahan mereka juga. Iki kok nek wis mati akeh banget, iki lagi ngerti paham betapa itu loh Mas Abrang. Mohon maaf Mas Abrang. Jadi ini kan semua. ketakutan kita bahwa pemahaman terhadap krusialnya masalah ini yang kita hadapi sekarang ini baru bisa dipahami setelah terjadi, mohon maaf, chaos ya loh, misalnya semacam itu kan
cost-nya jauh lebih mahal. Nah, adakah solusi atau metode? Misalnya saya bayangkan adalah bahwa ada seseorang yang atau sekumpulan masyarakat yang memang dipercaya oleh masyarakat, suatu masyarakat yang lebih luas. Goleke Piye Mas Tato? salepe bapak ngono nur. Salep. Oh. Pak Toto salep ya mau. Oke, camat. Gitu Mas. Jadi ini kita menakutkan itu. Kita menakutkan apa yang terjadi di Italia. Itu Italia itu wongnya berpendidikan kayak ngono. Lek awak dhewe wis ya muga-muga gak terjadi, cuman iso luwih sangar lah. Ya pripun Mas? Nah, ini supaya menghindari bahwa sadar itu setelah tawuran itu Mas. Oke, Ora sah corona lah. Sampean tahu ngalami ra ban bocor kudu dipencet dhisik. Bane bocor dipencet bane. Ya. Apa tangannya kena tai, diambu tai dhisik. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita secara bawah sadar juga pengen ngelihat sesuatu, pengen membuktikan sendiri untuk bisa memahami itu. Kadang-kadang gitu masuk akal kalau tidak mensimulasikan ya ora enggak jadi ancaman beneran. Kita naik sepeda, naik motor, bannya bocor terus dipencet banyak, jelas-jelas bocor ya. Ketahuan apa jelas-jelas bocor masih digini-giniin. Kita nggak bisa mengandalkan informasi untuk membuat orang bergerak. Kita nggak bisa mengandalkan kesadaran untuk orang bisa bergerak. Ya ini yang disebut shock adalah memang seperti ini. Kita mau nggak mau harus melewati keadaan yang buh ini. Per kapita di Indonesia misalnya, ini data 2012 karena saya belum menemukan data yang lebih terbaru. Data 2012. Per kapita kasur di tempat tidur, kasur di rumah sakit di Indonesia itu 4:10.000. Iya. 10.000. Ya, jadi kalau seandainya terjadi pasien corona itu meledak, ya wis iso mbayangke dhewe to. Ora ana tempat tidure kuwi. Lapangan kuwi sing 10.000 ya, Pak. Makanya. Gini, sebenarnya orang ditompo ya. Misalnya gini. Cina dengan kekuatan kapitalnya mampu membuat dalam 10 hari rumah sakit dengan 1.600. India dalam waktu 3 malam dia bisa membuat 6.000 lebih. Caranya dengan repurposing gerbong-gerbong yang berhenti, gerbong kereta dijadikan tempat tidur. Kita punya banyak nganggur, menunggu dalam tanda petik nganggur ya. Rumah sakit, tempat sekolah, universitas, gedung DPR, gedung pemerintahan kosong kabeh loh gitu. Itu direpurpose untuk itu kan iso jane. Nenek arep ngomong inisiatif pemerintah ya. Kita juga nggak punya strategi untuk melimitasi. Yang saya baca sekarang pemerintah menggunakan strategi herd immunity. Herd immunity itu ya low cost tapi high casualty itu pasti. Kecuali punya strategi untuk melimitasi populasi yang sing loro-loron lah, sing resti. Cara melimitasi dengan lockdown wilayah, kita punya potensi 2% itu loh, sing aku nggak yakin kita disiplin. Ya Jogja aja udah mulai rame lagi nih di jalan. Iya, jadi menurut saya sebetulnya sekarang ini peran pemimpin di tingkat wilayah itu menjadi sangat berperan. Nah, apalagi juga sampai di tingkat desa ya. Nah sekarang ini piye lah kepemimpinannya seperti apa? Satu contoh aja di desa saya, tenaga relawannya sudah sedemikian rupa aktifnya, tapi lurai gambleh, ayo setengah mati ya. Ini problem kepemimpinan yang luar biasa gitu. Maka dibutuhkan macam-macam intervensi gitu loh. Kalau saya gambleh gitu. Saya memikirkan begini sih Pak, kita perlu sebuah narasi yang mampu dipahami oleh semua orang agar kita tahu positioning kita gimana. Positioning masyarakat kalau mau dijelaskan dengan sains dan segala macam data-data seterusnya masuk umat lah. Tapi ketika mereka di rumah, di kampung menghadapi COVID ini jelas nih stand-nya mau gimana. Misalnya di Korea. Di Korea saya lihat wawancaranya dia jelas ngomong bahwa ini state-nya adalah war, state-nya adalah perang nih, perang melawan corona. State hanya kalimat seperti itu
itu membuat masyarakat jadi punya frame yang jelas nih. Oke, nganu ki. Apa sini perang. Terus piye carane mengalahkan musuh, kan jadi agak simpel tuh narasinya. Narasi-narasi itu hanya bisa dikeluarkan oleh para pemimpin kultural atau pemimpin negara misalnya. Nah dibiarkan menang, ini kita nunggu jadi korban kabeh, njok kudu bingung ki posisi ini.